selamat siang Bu Agnes. Selamat siang Pak Agung. Iya, Bu Agnes, Dalem Pak. gimana kabarnya ini? Hari ini baik Pak, sehat. Jenengan gimana? Iya, alhamdulillah sehat juga ini Bu Agnes. Iya Ini kok Pak. tumben-tumbenan ini kenapa ini Bu Agnes? Ada yang Iya bisa saya ini. bantu? Mau cerita-cerita ini Pak, mau ngobrol-ngobrol. Boleh Pak Agung? Boleh lah. Apa toh yang enggak itu? Tapi Iya. ini loh Bu Agnes, saya juga perlu tahu nanti ya. Jadi kalau seandainya Bu Agnes cerita saya banyak tanya nggak apa-apa ya Bu Agnes ya? Boleh, boleh Pak Agung. Boleh, Iya. dipersilakan. Nah, ini sebelumnya Pak, saya tanya dulu kira-kira ini tujuan dari percakapan kita apa ya ini nanti? Jadi Tentang hari apa ini gitu? tuh, saya mau ngobrol tentang ini Pak, murid saya. Ada satu murid saya, kita sebut inisialnya F aja gitu ya Pak ya. Oh Ini tuh iya. sering terlambat datang ke sekolah itu loh Pak. Hmm, Intinya itu, terus saya udah tanya beberapa ya alasannya macam-macam. Intinya itu Pak. Harapan hmm, saya sih mau mendisiplinkan ini Pak, si murid ini gitu. jadi tentang ketidakdisiplinan anak gitu ya Bu? Ya, betul Pak Oh Agung. gitu. Nah ini tadi sebelum ketemu saya ini udah buat rencana apa ini kira-kira Bu Agnes? Apa yang mau Rencana ya Pak. disampaikan gitu? Iya. Kalau selama ini kan saya masih dengan murid saja, ngobrol dengan anaknya Hmm, langsung. Kalau rencana nanti saya ingin nih Pak, ingin mengundang orang tuanya ke rumah, kemana Pak? Ke ke sekolah. sekolah. Sekolah ya, ngobrol-ngobrol gitu Pak, terkait dengan, keterlambatan si anak ini loh Pak. Seperti Hmm. itu Pak, rencana saya masih itu sih. Berarti ini masih sumbernya masih penuturan anak gitu ya Bu ya? Iya, Untuk betul. faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa ya kira-kira Ya. itu? Nanti kan, kalau di apa, cerita anak ini kan alasannya macam-macam Pak, Hmm. terkait dengan, apa, jarak rumah yang jauh, kemudian, tidak adanya kendaraan yang mumpuni dalam artian tidak punya sepeda, motor pun ada satu itu pun gampang rusak, sama ini Pak, sering kehabisan bensin Pak, kalau di jalan biasanya gitu Pak, alasannya yang Hmm, disampaikan anak. begitu. Jadi Iya, nantinya Bu Agnes akan berencana untuk memanggil orang tua memanggil, ya iya. sebagai cross check gitu ya kebenarannya Betul, gitu ya dua Bu. arah itu ya Pak Agung. Nah ini nanti kira-kira nih dari apa yang sudah direncanakan ini, kira-kira Bu Agnes sudah bisa menerka keberhasilan gitu nggak? Berapa persen gitu, misalnya Mmm, 0 sampai 100 itu berapa persen kira-kira? Kalau keberhasilan ya Pak Agung, mungkin nanti sekitar 90% kalau boleh dikatakan nggih. Wah, Karena kenapa saya cukup pede, mhm, dalam artian karena memang, harapannya kan dengan dua arah seperti ini dari saya juga ada, ibaratnya diingatkan, dari orang tua juga mengingatkan kan nanti harapannya bisa, lebih anaknya ini lebih disiplin lagi gitu Pak Agung. wah ya bagus, saya seneng ini Bu Agnes ini selalu Optimis, optimis, positive thinking ini lalu yakin. alhamdulillah ini. Iya. Ya saya suka ini sama kepribadian Bu Agnes ini. Oke, lalu Nggih. gimana nih nanti kira-kira tujuan akhir yang akan diambil oleh Bu Agnes itu apa sih kira-kira? Tujuan harapannya ya Pak ya, Mhm, nanti ya semoga si F ini bisa lebih disiplin tanpa dia, apa ya, ibaratnya tanpa dia sadari secara otomatis dia sudah mendisiplinkan dirinya sendiri gitu Pak. Harapannya ke arah sana sih. oh gitu. Lalu Betul. ini Bu Agnes, Bu Agnes kan sudah melakukan tahap-tahap ya, tahap-tahap Betul. tujuan-tujuannya sudah maksudnya perencanaannya sudah gitu ya. Dan Nggih, memang saya kira Bu Agnes juga sudah, melakukan bimbingan kepada si anak gitu ya, saya kira betul. gitu kan. Dari sekian yang sudah dilakukan Bu Agnes ini, kalau misalnya saya ambil skala 1 sampai 5 gitu, dari tingkat keberhasilan gitu, dari Nggih. tingkat keberhasilan pencapaian tujuannya itu, sudah berapa ini kira-kira? Sampai hari Kalau ini? ini ya, yang sudah saya laksanakan ya Pak, mungkin Mhm. sekarang masih 3 mungkin? Oh baru 3. Berarti nanti 3. yang tadi masalah orang tua pemanggilan itu Iya, untuk harapannya membenahi kan yang nanti 5 selebihnya. gitu ya Pak. Ya, Iya, iya betul. ya Masih bagus. proses nih, masih tahap, nggih. Hmm.
Nah ini kira-kira Bu Agnes, hambatan apa loh yang mungkin jenengan bisa temui dari rencana jenengan ini apa kira-kira? Hambatannya ya Pak Agung, Mhm. mungkin dari segi ini Pak, mengatur waktu dalam artian mengajak orang tua untuk datang ke sekolah. Karena memang kembali lagi ke faktor ekonomi tadi ya Pak Agung. Jadi beliau ini orang tua ini ada HP tapi datnya kadang rusak, kadang enggak, kadang ada pulsa, kadang enggak. Jadi secara komunikasi mungkin karena sekarang udah apa-apa dipermudah WA ya Pak Agung. Mhm Jadi mhm. saya sedikit terkendala di situ. Tapi juga Oh, saya juga sudah berpikir solusinya ini Pak Agung. Ya mungkin nanti mmm, saya menitipkan pesan informasi ini lewat si anaknya ini yang bersangkutan ini. nah itu udah Ya rencana langkah saya. langkah Hambatannya yang itu Pak, nggih. nah nih seandainya nih Bu Agnes, ada Nggih. hambatan di luar prediksi jenengan ini kira-kira? Ya entah apalah gitu, kan jenengan kan sudah punya skenario nih kan ya. Ya, ya, Nanti saya mau kayak gini, harapannya bisa seperti kalau ternyata kok yang terjadi di luar prediksi jenengan ini ya. ada ada ini enggak, opsi lain enggak ini, solusi lain enggak kira-kira? Solusi lain ya Pak, berarti rencana lain gitu ya Pak ya? Ya rencana lain gitu, maaf. Selain mungkin bisa jadi ketika saya sudah memanggil orang tua, karena Mhm ini kan faktor eksternal dari si anak ya Pak ya, mhm. ibaratnya perekonomian dan lain sebagainya, saya akan mencoba untuk bekerja sama dengan murid yang lain Pak, kolaborasi. Jadi ini kan si F ini ada tetanggaan dengan si H. H Mhm ini kebetulan juga dekat dengan si F. mhm. Jadi saya meminta bantuan si H ini untuk setiap pagi bisa mengecek atau dalam artian mengajak si F untuk lebih pagi, untuk lebih bisa bareng gitu loh Pak, bisa bareng dengan si H. Karena kebetulan si H ini kan punya sepeda, sepedanya cukup besar, jadi bisa boncengan gitu Pak Agung. Itu rencana Oh saya planning B-nya itu kalau yang A tadi kurang tepat misalnya oh atau gitu. meleset gitu ya Pak ya. Ya jadi Bu Agnes sudah perhitungannya sudah mantap ya kira-kiranya kalau Iya, ya. ini nggak berhasil, ya pakai planning-planning seperti itu. Selanjutnya, betul Pak, nggih. Mhm. Nah ini gini Bu Agnes, jika sudah ada solusi seperti itu kan artinya Bu Agnes sudah bisa merencanakan, istilahnya penyelesaian masalah terkait anak ini gitu ya. Betul, Tapi nggih. kan ya itu tadi ya, yang namanya sesuatunya itu kadang berjalan sesuai rencana, kadang tidak gitu ya. Betul, Ya tapi harapannya kan ada pengakuan kesalahan, ada upaya perbaikan begitulah. Nah ini kalau yang terjadi malah sebaliknya Bu Agnes, malah menyudutkan jenengan sebagai guru gitu, nggak pengertian sama murid gitu, orang tua juga kayak gini, lah kira-kira gimana ini Bu Agnes langkah selanjutnya ini? mungkin dari ini ya Pak, karena saya kekeh bagaimanapun kan namanya murid harus disiplin ya Pak, mau alasannya Iya, apapun itu ya Pak ya. Bisa jadi nanti akan melibatkan diri saya dalam artian saya mengajak si anak ini untuk ngobrol terkait dengan saya pun juga akan berusaha memberikan contoh, memberikan teladan yang baik bagi murid agar apa ya Pak, ya harapannya kan kembali lagi Pak, bagaimanapun kedisiplinan itu penting ya Pak dalam diri si anak, apalagi usia-usia anak SD seperti ini. Karena niat dan harapan saya, doa saya untuk si F ini kan nanti biar nanti ketika dewasa, ketika dia sudah besar, dia akan lebih bisa menghargai waktu. Bagaimanapun kan mhm, nanti akan yang di apa ya Pak, bukan yang dibangga-banggakan tidak, tapi itu akan mengarakter gitu loh Pak ke diri si F ini. Jadi kan dengan demikian, saya mikirnya agak jauh ini Pak Agung. Dengan mmm, dia disiplin, dengan dia tertib, kan nanti ya kedepannya semoga mendapat pekerjaan yang lebih baik, bisa membanggakan keluarga, mengangkat derajat ekonomi keluarga gitu Pak. Harapan saya mmm, gitu sih kalau harapan kedepannya ya Pak ya. Dengan ya kunci memang saya mendisiplinkan si F ini di sejak dini gitu Pak. oh ya memang penting itu Bu, kalau Iya, bisa itu tujuan nggak cuma jangka pendek ya gitu. pendek nggih, iya. Oke, terus selanjutnya Bu Agnes, Dalem. jenengan itu, kira-kira nih, ada nggak strategi khusus khusus yang ingin disampaikan ke orang tuanya, biar mereka itu langsung dapat gregetnya gitu loh, "Ngeh!"
Oh, ini saya Strategi khusus ya, iya, Pak? Lebih ke berkomunikasi mungkin ya, Pak, ya? membangun Karena komunikasi ya. ya misal benar-benar, terjadi mungkin bensinnya habis dan lain sebagainya kan kadang, area jalan yang dilewati itu kan banyak murid-murid, Pak, sebenarnya dari sekolah Mhm. kami. Nah, ini nanti bisa nitip pesan ke murid yang lewat mungkin nanti biar menyampaikan ke saya, karena kebetulan saya sudah standby di sekolah juga cukup pagi. Jadi intinya ada Mmm, komunikasi gitu loh, Pak. mmm. Lebih ke ngabari mungkin gitu ya Pak Agung Oh, ya. iya. Ngabari ada info bahwa terjadi seperti ini. Seperti itu sih Pak Agung strateginya yang saya harapkan ketika nanti ketemu dengan orang tua. Wah, Karena ini kalau luar lewat HP nggak bisa ya Pak, karena HP-nya kan rusak atau apa kadang gitu ya. iya. Ini Bu Gitu. Agnes ini perhitungannya sudah tepat banget ini. Ada solusi, solusi alternatif, ada Iya. strategi khusus. Ini memang yang diharapkan seperti itu Bu Agnes. Tapi ini Oh, loh Bu Agnes, ya kan tentunya harus ada ini dulu lah ya. Perencanaan ya jangan main ini aja lah langsung aksi gitu kan ya. iya, Bu iya. Agnes itu sudah merencanakan kira-kira untuk tempat, untuk yang terlibat begitu sudah belum direncanakan itu? Sebelum Eee, menemui orang tuanya Sebelum gitu? menemui orang tua nggih, saya punya rencana untuk maksudnya untuk mengundang orang tua ini ya Pak ya? Iya, heeh. It Yang jelas dalam waktu dekat ini sih Pak, mungkin ya minggu-minggu inilah, karena memang si F ini sudah agak agak nopo nggih, agak sering untuk terlambatnya. Jadi harapan saya semakin lebih cepat ya lebih baik gitu Pak Agung. jadi sudah dipersiapkan gitu ya, tapi untuk Iya, yang sesegera mungkin gitu ya? betul. Eee, kalau tempatnya tetap di Tempat ruang bisa di sekolah kelas, atau kalau saya di kelas Pak, harapannya di Pak. kelas? Oh, lebih di kelas ya? Iya, di kelas tapi Apakah posisi murid-murid sudah ketika pulang sekolah gitu loh Pak Agung. mhm, Jadi lebih empat mata, lebih mendalam kan Pak nanti ceritanya atau ngobrolnya. oh, Karena kadang jadi kalau di kantor takutnya ada bapak ibu guru yang lain, ibunya atau bapak orang tua ini kurang nyaman, siapa tahu ya Pak. Ya kita iya, antisipasi saja, rasa nyaman yang akan saya utamakan untuk cerita-cerita ngobrol gitu Pak. mmm. Apakah ada opsional untuk melibatkan teman sebaya teman apa ini, Teman sejawat ya Pak ya. sejawat atau mungkin atasan gitu, ada nggak? Melibatkannya mungkin dalam artian ini Pak, kebetulan kan saya kelas 4 ini Pak Agung. Mhm, Jadi melibatkannya lebih kepada melihat pengalaman di kelas-kelas sebelumnya. Apakah juga terjadi demikian? Apakah si F ini juga kurang disiplin mhm, dalam kedisiplinan berangkat ke sekolah itu ya, Pak, ya? mhm. Sebatas itu sih kolaborasinya, saya mencari sumber-sumber informasi di waktu-waktu sebelumnya gitu, Pak, agar lebih mengakuratkan, Oh, eee, iya. info ini sebelum saya ketemu dengan orang tua gitu, Pak. Iya. Oke, berarti nanti, setelah adanya pertemuan ini kan tentunya ada istilahnya ya, kesepakatan yang ingin dituju ya, Bu, ya, komitmen gitu ya. Kira-kira komitmen apa sih yang diharapkan gitu, Bu, dari Komitmen pertemuan ya, ini? Heeh. dari si anaknya berarti ya, Pak, ya? Dari anaknya, mungkin dari Bu Agnes sendiri juga bisa berkomitmen, orang Kalau tuanya gitu. saya terkait komitmen kesepakatan harapan saya ya si anak ini jadi lebih lebih bertanggung jawab lagi Pak Agung terhadap Mmm, dirinya. mhm, Mengutamakan atau intinya penting sekali loh tentang kedisiplinan seperti ini. Nanti kesepakatannya itu kalau dari saya ya lebih ke ini Pak, karena kan di kelas saya ada zona kehadiran. Saya bisa memantau mmm, dari sana. Jadi nanti akan saya pantau melalui zona kehadiran ini murid tersebut yang bersangkutan ini terlambat atau tidak dan lain sebagainya. Karena mmm, tidak selalu saya di jam pagi untuk mengajar gitu Pak. mmm. Jadi saya memantau itu. Oh begitu. Jadi komitmen tentang pertemuan ini sudah direncanakan seperti ini gitu ya, Iya, Bu, ya. iya betul. Nah, kira-kira lagi Bu Agnes, Iya Pak kalau Agung. sudah ada komitmen ini, komitmen ini akan tertuang dalam apakah hanya sebagai apa ini, ucapan
apa ya, sebagai meyakinkan diri atau harus ada tertuang dalam bentuk apa ya, tulisan ibaratnya ya, legalitas nanti Oh, diketahui iya. seperti itu. Apakah harus seperti itu atau tidak kira-kira? Eh, kalau yang saya harapkan lebih tertuang ke aturan atau ke keyakinan kelas sih Pak. Keyakinan kelas bersama, Hmm, di mana keyakinan ini tidak hanya berlaku untuk si F, tapi juga untuk yang hmm, lain. Dan murid-murid hmm. yang lain juga bisa belajar dari si kasusnya si F ini, agar lebih disiplin, lebih tertib untuk berangkat sekolah. Harapan saya sih itu Pak. Oh, jadi memang ditujukan untuk semua gitu ya, bukan hanya untuk Betul, si F aja gitu ya. betul. Meskipun intinya Oke, untuk si F, J. ya. Ya, itu kan saya kira keyakinan kelas itu sebagai bentuk tindak lanjut ya, Bu, dari Betul. apa ini apa istilahnya perencana untuk pemanggilan orang tua dan solusi dari masalah Bu Agnes gitu ya. Iya. Tapi yang saya perlu tahu nih, selain keyakinan kelas, apakah ada tindak lanjut lain gitu loh? Setelah ada ini dan itu gitu loh, apakah ada tindak Tindak lanjut lanjut lain? tindak lanjut lain mungkin terkait ke ini ya Pak, bisa juga dimasukkan ke aturan sekolah atau keyakinan sekolah Mhm. diberikan atau diberikan kepada murid-murid yang lain, yang kelas yang lain, harapannya gitu Pak Agung. Jadi Hmm, sebenarnya ya untuk si kasus F ini juga membuat kami semakin lebih melihat lagi bahwa keyakinan sekolah sudah mengutamakan atau ada kedisiplinan atau tidak di keyakinan-keyakinan sekolah seperti itu sih Pak Agung. ya. Berarti itu yang tadi. Kalau yang tadi saya tangkap itu kan masih komitmen seputar anak ya, anak dan orang tua gitu ya. Kalau Bu Agnes sendiri nih, komitmennya apa nih setelah adanya ini? Nanti kalau solusi ini terpecahkan, Bu Agnes kira-kira mau seperti apa atau ingin seperti apa gitu? Komitmen saya ya akan tetap lebih mengutamakan kedisiplinan Pak. Hal Hmm, apapun sebenarnya yang nggak harus kedisiplinan dalam artian berangkat sekolah apapun. Contoh dalam mengumpulkan tugas, kedisiplinan dalam misalkan menyelesaikan tugas di sekolah, kerja kelompok dan lain sebagainya gitu Pak. Sebenarnya lebih ke menyeluruh gitu loh Pak. Tapi intinya adalah tentang kedisiplinan gitu sih Pak Agung. Kalau boleh saya tahu nih Bu, agak agak ini ya, sensitif ini pertanyaannya nih. Iya Ibu Pak. kan sudah komitmen gitu ya. Nah, ingin disiplin dan sebagainya. Intinya kedisiplinan lah gitu. Jangan hanya ke Iya, siswanya saja, tapi ibu J. harus disiplin secara pribadi sebagai contoh kan Iya. gitu ya. Kalau saya boleh tahu nih agak sensitif, apakah komitmen itu akan dipengaruhi oleh adanya nih sosok kepala sekolah atau hanya ingin dilihat oleh guru teman guru sejawat atau memang Bu Agnes akan melakukannya dengan kesadaran sendiri gitu loh. Oke, Kira-kira terima bagaimana? kasih Pak Agung. Kalau saya memang kenapa saya melakukan ini ya karena kesadaran untuk diri saya sendiri. Di mana saya kan Hmm, posisi sebagai guru, saya juga wajib memberikan teladan dan contoh bagi murid-murid saya. Jadi harapannya murid saya juga akan memiliki kesadaran terhadap kedisiplinan bagi diri mereka sendiri. Gitu sih Pak Agung. ya, Jadi wah ini, ibaratnya saya disiplin dulu, baru nanti hmm, murid saya mengikuti. Ibaratnya gitu Pak Agung. ya inilah contoh guru yang sangat-sangat ini harus seperti itu ya memang ya, Ya teladan harapannya gitu. begitu. Nih, Amin. banyak tanya ya Bu ya. Nih, pertanyaan terakhir nih ya. Saya sudah Oke. banyak tahu tentang masalah dan solusi memang luar biasa. Ini terakhirnya aja Bu. Ini tentang masalah tanggung jawab ya. Apakah Bu Agnes itu mampu bertanggung jawab atas komitmen yang dibuat tadi? Kira-kira Saya bagaimana? mampu, Pak. Ya, yakin saya mampu karena bagaimanapun saya juga mengutamakan kedisiplinan dalam diri saya. Baik di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Intinya itu sih, Pak Kong. Wah, Semoga saya mampu, Pak. Tapi saya ya, yakin saya mampu. saya suka dengan optimismenya Ibu ini luar biasa dan memang Doa. harus seperti itu ya. Ya, betul. Nah, Optimis. itu Bu Agnes, saya kira pertanyaan-pertanyaan saya tadi sudah banyak terjawab dan saya sudah paham alurnya seperti apa.
Iya. tujuannya seperti apa saya tahu dan memang luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bu Agnes itu segera bisa eh, mem- benar-benar melaksanakan perencanaan itu sesuai dengan apa yang direncanakan dan skenario dan yang terjadi memang sesuai skenario Bu Agnes ya. Amin, amin. Ya, ya Kalau Pak. tidak kan nanti harus buat opsional Iya, lainnya itu kan gimana. betul. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Agnes segera bisa menyelesaikan masalahnya dengan Amin. baik, dengan lancar, siswanya berubah dan ada model kedisiplinan yang sudah disepakati bersama melalui keyakinan kelas dan sekolah. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu Agnes? Sepertinya sudah Pak Agung. Saya cukup lega, saya cukup mendapatkan solusi pada obrolan kita sore hari ini Pak Agung. Iya. Sebenarnya yang mencari solusi itu ya jenengan sendiri loh Bu. Saya cuma Iya ya Pak, tanya-tanya tanpa aja. disadari ya Pak J. Iya, tanpa Ya, disadari jenengan buat iya, solusi untuk diri sendiri dan ya, memang betul. Lewat menurut saya pertanyaan-pertanyaan Pak Agung tadi ya Pak, ternyata pemantik bagi saya. oh iya. Ya, terima kasih Bu Agnes. Ada yang perlu disampaikan lagi atau tidak kira-kira? Sepertinya sudah cukup Pak Agung. Oke, kalau sudah mungkin lain kali kalau Bu Agnes mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Kalau Ya, kita ngobrol lagi tentang sesuatu yang untuk siap. yang lain, kemajuan atau apa gitu ya. Ya, siap Pak Agung. Ya, terima kasih juga Bu Ya, Agnes terima sudah kasih mau banyak Pak curhat Agung. gitu. Iya, Saya sama-sama. juga terima kasih untuk waktunya Pak Agung. Iya. Sudah bersedia Oke. ngobrol dengan saya hari ini, sore ini. Ya, terima kasih juga Bu Agnes. Selamat siang Bu Agnes. Iya Pak, matur nuwun. Sama-sama.